Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam itu hujan turun deras di sebuah desa kecil bernama Ciburui yang berada di lereng pegunungan Jawa Barat. Desa itu tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan luka-luka lama yang belum juga sembuh. Di sebuah rumah panggung yang sudah rapuh kayunya, tinggal seorang wanita tua bernama Mak Tarsih. Dulu, ia dikenal sebagai istri pertama dari seorang juragan kaya bernama Haji Rasim. Hidup mereka sederhana namun bahagia, sampai Haji Rasim pulang dari Tanah Suci dan membawa seorang istri muda bernama Rohmah, perempuan cantik yang usianya hampir seumur dengan anak bungsu mereka. Mak Tarsih tak menolak terang-terangan, namun luka di hatinya terlalu dalam. Ia merasa dibuang setelah bertahun-tahun menemani suami dari nol. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi dendam, apalagi saat mendengar kabar bahwa Rohmah sedang mengandung, sementara anak-anak Mak Tarsih satu persatu merantau dan tak kembali. Sejak itulah hal-hal aneh mulai terjadi. Rohmah yang tengah hamil tiba-tiba sering mimpi buruk. Ia bermimpi didatangi perempuan tua berjubah hitam, menaruh segenggam tanah kuburan ke dalam perutnya. Saat bangun, tubuhnya dipenuhi lebam-lebam hitam, dan perutnya terasa seperti terbakar. Haji Rasim pun mulai gelisah. Ia mengundang ustadz dari luar desa, Ustadz Mulyadi, yang dikenal mampu mengobati gangguan gaib. Saat ustadz datang, suasana rumah seperti berubah. Angin dingin berembus dari sela-sela dinding, dan suara tangisan bayi terdengar dari arah dapur. Padahal bayi belum lahir, Ustadz Mulyadi memandangi wajah Rohmah dan berkata lirih, "Ini bukan penyakit biasa, Pak Haji. Ini kerjaan orang yang dengki. Ini santet dari orang dekat." Rohmah akhirnya melahirkan, tapi bayinya meninggal setelah 3 hari. Tubuh mungil itu menghitam dan mengeluarkan bau anyir seperti bangkai. Meski dokter bilang tak ada masalah medis. Haji Rasim yang sedih dan terpukul mendatangi Mak Tarsih. Dengan suara gemetar ia bertanya, "Tarsih, ini semua kerjaan kamu?" Mak Tarsih hanya tersenyum samar, lalu menjawab, "Aku hanya memanggil doa-doa yang pernah kau abaikan. Aku ini istrimu juga, Rasim. Tapi setelah kau naik haji, kau bawa pulang wanita lain, dan aku kau buang seperti kain lap." Ia mengaku telah menemui seorang dukun tua bernama Ki Saryo yang tinggal di dalam hutan. Dengan perantara boneka berisi rambut dan darah haid, ia meminta agar Rohmah tak bisa melahirkan keturunan yang sehat. Ia menyebutnya keadilan, bukan kejahatan. Ustadz Mulyadi akhirnya datang menemui Mak Tarsih, mengajaknya bertobat. Tapi hati Mak Tarsih sudah terlalu keras. Ia merasa telah memperjuangkan haknya sebagai istri, meski dengan jalan yang salah. Namun malam itu, Mak Tarsih bermimpi. Ia melihat kuburannya sendiri terbuka, dipenuhi ulat dan api yang menjilat tubuhnya. Dari dalam liang itu, terdengar suara tangisan anak kecil yang memanggilnya, "Nenek, kenapa kau kirim aku ke neraka?" Keesokan harinya, Mak Tarsih ditemukan dalam keadaan sujud tak bernyawa. Di sampingnya ada sajadah dan mushaf Al-Quran yang terbuka pada surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir yang diajarkan oleh setan dan bagaimana manusia bisa tergelincir karenanya. Haji Rasim menangis dalam sunyi. Rohmah kembali pulih setelah didoakan dan dimandikan secara syar'i. Mereka tak pernah mengutuk almarhumah, tapi berdoa agar Allah menerima tobatnya di akhir hayat. Sahabat kisah mistik, setelah kematian Mak Tarsih yang mengejutkan, suasana desa Ciburui sempat tenang. Orang-orang mengira kisah kelam itu berakhir dengan wafatnya sang istri tua, namun mereka keliru. 3 bulan setelahnya, seorang petani bernama Mang Ujang yang sedang menggali sumur di dekat rumah tua Mak Tarsih menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah boneka jerami, diikat dengan benang merah dan berisi kuku manusia serta segumpal rambut. Dibungkus kain kafan lusuh, boneka itu dipaku ke potongan kayu dan dikubur bersama tulang ayam hitam. Ustadz Mulyadi yang dipanggil segera menghela napas panjang. Ini bukan hanya media santet, ini perjanjian. Dan selama media ini belum dihancurkan secara syar'i, maka pintu jin yang dulu dibuka belum tertutup sepenuhnya. Tak lama setelah itu, anak pertama Mak Tarsih, seorang perempuan bernama Yati, mulai mengalami gangguan.
Awalnya ia hanya mendengar suara ibunya memanggil dari dalam mimpi, tapi semakin hari mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Mak Tarsih berdiri di depan rumah Yati memeluk boneka jerami dan berkata, "Aku belum selesai, Nak. Ilmu itu belum lunas. Akan ada yang menagih." Yati mulai mengalami kejadian aneh. Bayi tetangganya yang ia jenguk tiba-tiba menangis histeris. Kucing-kucing liar berkumpul di depan rumahnya dan mengeong seperti orang menangis. Puncaknya, suami Yati ditemukan kejang-kejang dengan mulut berbuih setelah tanpa sengaja memindahkan kendi tua warisan Mak Tarsih yang disimpan di gudang. Ustaz Mulyadi dan warga akhirnya memutuskan untuk mencari Ki Saryo, sang dukun yang dulu membantu Mak Tarsih. Hutan tempat Ki Saryo tinggal kini lebih gelap dari sebelumnya. Angin tak berembus dan suara jangkrik seolah mati. Setelah berjam-jam menelusuri jalan setapak, mereka menemukan gubuk kecil yang hampir runtuh. Di dalamnya, tubuh Ki Saryo terbaring kering seperti mayat, namun matanya terbuka. Ia tertawa lirih saat Ustadz Mulyadi menyebut nama Mak Tarsih. Ilmu itu bukan gratis, Kiai. Tiap jampi yang dibaca, tiap darah yang diteteskan, harus dibayar. Dan kalau pembuatnya mati, darahnya turun ke keturunannya. Ki Saryo menghembuskan napas terakhirnya malam itu, tapi sebelum meninggal ia menyebut satu nama. Bayinya yang mati dulu belum pergi. Ia akan jadi penagih perjanjian. Rohmah, istri muda Haji Rasim, mulai mendengar suara bayi menangis tiap malam. Tapi suara itu bukan seperti tangisan biasa. Itu suara tangisan yang lirih namun penuh dendam, datang dari bawah rumah, dari dalam tanah, tempat bayi itu dulu dikuburkan. Suatu malam Rohmah bangun dan melihat jejak kaki kecil berlumuran, lumpur di lantai kamarnya. Ia mengikuti jejak itu hingga ke halaman belakang, di mana tanah kubur tampak retak, dan dari dalamnya muncul bau amis darah. Yati, yang tak kuat menahan semua gangguan itu, akhirnya datang ke Ustadz Mulyadi sambil menangis. Dengan izin Allah, Ustadz Mulyadi memimpin ruqyah dan penghapusan media santet yang ditinggalkan Mak Tarsih. Diiringi suara adzan dan ayat-ayat suci, boneka jerami dibakar, dan tanah kubur dibersihkan serta dibacakan doa-doa pelepas ikatan gaib. Malam itu, angin besar berhembus dari arah rumah tua Mak Tarsih. Api unggun tempat boneka dibakar membentuk bayangan menyerupai sosok wanita tua yang perlahan memudar. Dan saat azan subuh dikumandangkan, suara tangisan bayi yang selama ini menghantui, menghilang untuk selamanya. Ustadz, kami ingin memutus rantai ini. Ampuni dosa ibu kami. Kami tak tahu ilmu ini akan berbalik ke kami. Demikianlah sahabat kisah mistik. Karma dari ilmu santet tak hanya menyentuh pelakunya, tapi juga bisa menjalar ke darah dagingnya sendiri. Santet bukan hanya soal iri hati, tapi juga soal perjanjian gaib yang tak bisa diputus kecuali dengan iman dan taubat yang sungguh-sungguh. Jangan pernah bermain dengan jalan setan, karena harga yang dibayar adalah nyawa dan keturunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.